Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyono. Kali ini saya bersama Pak Ketua PWI Kota Bekasi, Pak Adek Muksin ya Pak? Betul, iya. Beliau sebagai Ketua PWI yang baru untuk periode tahun berapa? 2024-2027. Untuk tahun 2024 dan tahun 2027. Iya. Kali ini kita akan berbincang sedikit masalah karir beliau dan apa saja prestasi-prestasi yang ada di Kota Bekasi ini. Pak, boleh ceritakan perjalanan karir Bapak? Oke, baik. Jadi perjalanan karir saya adalah sejak tahun 2001. Saat itu saya sudah menggeluti ataupun belajar lah. Udah mulai belajar karena saya senang tertarik dengan profesi wartawan. Tahun 2021 saat itu. Nah, kalau cara pandang saya terhadap profesi wartawan, bukan hanya wartawannya tapi medianya juga gitu kan gitu. Seperti dengan adanya majalah, koran, ya kan gitu kan, atau tabloid, ya kan gitu kan. Saya sempat melihat gitu kan, itu bagaimana ini proses bisa terjadi tabloid, bisa terjadi jadi majalah gitu kan, jadi koran. Ini prosesnya saya harus tahu, ya kan gitu. Sehingga saya mencarilah ilmunya gitu, sekolah di bidang desain, layout saat itu pertama, ya kan gitu. Saya pelajari dulu untuk bagaimana mengetahui tabloid, koran, majalah itu. Dan alhamdulillah gitu kan, saya bisa mendapatkan ilmu tersebut lah gitu kan dengan pendidikan saya. Nah, setelah itu baru saya lanjut ke mengenai proses pembuatan berita, ya kan gitu. Nah, berita itu kan hasil daripada pekerjaan jurnalis. Maka saya harus jadi wartawan, ya kan gitu. Sehingga berjalannya waktu gitu kan gitu, ada beberapa guru saya, senior saya, ya kan gitu kan, yang mengajarkan saya tentang ilmu jurnalistik. Dan alhamdulillah gitu kan, dengan penuh semangat dan ketekunan, ya kan gitu, bisa mengetahui ataupun memahami tentang dunia jurnalistik seperti itu. Kalau tidak salah, Bapak juga sarjana hukum ya Pak? Betul, iya. Kenapa nggak lebih tertarik ke pengacaranya aja Pak? Apa dunia yang lain? Kenapa? Saya lebih tertarik dunia wartawan, ya kan gitu, karena itu tadi gitu kan, menurut pendapat saya gitu kan, mohon maaf kalau salah, grade wartawan itu gitu kan sebagai pilar keempat demokrasi, ya kan gitu. Saya kira ini lebih luar biasa gitu kan gitu. Mohon maaf bukan misalnya membedakan, tapi profesi jurnalis ini kan profesi intelek, ya kan gitu kan. Jadi menurut saya udah luar biasa dan saya lebih tertarik di dunia wartawan, ya kan gitu. Ya seperti itu sih kan gitu. Jadi lebih tertarik lah, lebih menantang mungkin lebih menantang, ya kan gitu, seperti itu. Menurut Bapak Ketua nih, prinsip-prinsip apa yang harus dipegang teguh insan pers sebagai pilar keempat demokrasi? Kita ini sebagai wartawan tentunya punya apa namanya tolak ukur ataupun pedoman ataupun barometer yang dimana wajib ya oleh setiap wartawan itu memahami, mengetahui dan merealisasikan tentang kode etik jurnalistik yang pertama. Yang kedua, kode perilaku wartawan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Maka sebelum misalnya seseorang gitu kan terjun ataupun misalnya ke menjalankan profesi sebagai wartawan, maka harus memahami dulu tentang itu. Harus memahami dulu ya. Iya, gitu kan gitu. Kalau misalnya kita dirasa belum itu, ya jangan dulu lah, karena takut keluar jalur jalur gitu, ya, seperti itu gitu, karena minimal kan, dasarnya gitu ya, dasarnya harus, ya kan seperti itu. Terus ini kan Bapak kan sebagai ketua ini baru ya Pak ya, baru nih, ini program Bapak untuk 100 hari ke depan lah misalkan ya, gitu. Betul, ya. Program Bapak ini apa Pak? Program saya sudah dicatat, ya kan gitu kan, dan sudah direncanakan untuk selama 1 tahun, 1 tahun kerja dulu, gitu kan. Yang paling yang paling pertama adalah Jumat Berbagi. Jumat Berbagi itu artinya kita ngumpul bareng-bareng di kantor sekretariat PWI untuk ngopi bareng nih.
dengan teman-teman wartawan, ya kan, baik anggota PWI ataupun di luar PWI. Ayo kita duduk bersama, dijadikan tempat sharing, ya kan gitu kan, tukar pikiran. Artinya sama-sama lah kita punya tanggung jawab dalam profesi wartawan ini supaya baik organisasi ataupun teman-teman yang satu profesi ini lebih lebih terarah lagi gitu kan gitu untuk menyikapi satu persoalan-persoalan di dunia lapangan ataupun di lapangan mengenai pemberitaan lah, yang dimana itu harus dibimbing di sini kan, kita harus direalisasikan atau diinformasikan kepada publik, ya kan gitu. Jumat berbagi, pelatihan dan pelatihan jurnalistik, ya kan gitu kan. Terus diskusi publik, podcast, nanti kan ada juga nanti kita gitu. OKK, sosialisasi KEJ, terus KPW, ya kan, acara sosial, kemitraan, orientasi, acara tutup tahun Kaleidoskop juga nanti ada. Seperti itu dalam jangka waktu 1 tahun itu. Jangka waktu 1 tahun tuh per Jumat aja itu Pak? Apa gimana? Per setiap hari Jumat nanti kita ngumpul di sini untuk ngopi bareng, ya kan gitu kan. Jadikan sarana sharing untuk berdiskusi dengan teman-teman wartawan, ya kan gitu kan. Kita buka pintu selebar-lebarnya gitu kan untuk teman-teman, ayo gitu kan, duduk bersama, kita diskusi sambil ngopi, gitu kan gitu. Seperti itu. Ini pertanyaan keempat dari saya Pak. Bagaimana strategi Bapak Ketua dalam meningkatkan skill jurnalistik, contoh ya untuk anak-anak didik Bapak nanti? Jadi kalau meningkatkan skill mengenai teman-teman, sebetulnya kan mereka mungkin ada yang lebih cerdas dari saya juga lah, ya kan gitu. Artinya saya tidak mau mengukur kemampuan seseorang dengan kemampuan yang saya miliki. Pada prinsipnya saya mengedepankan bukan meningkatkan skill, tapi lebih bertukar pikiran ataupun berdiskusi, ya kan gitu kan gitu. Karena kan tidak ada yang sempurna lah di dunia ini, ya kan gitu. Maka dijadikan tempat sharing yang bertempat berbagi itu hari Jumat itu, ya kan gitu. Kita ngumpul bareng diskusi. Nah, terus di dalam 1 bulan itu, di minggu kedua itu nanti ada diskusi publik, ya kan gitu kan, diskusi publik, ya kan gitu, karena kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat, ya kan gitu kan. Benar. Nah makanya gitu, wartawan itu punya tanggung jawab kepada publik, ya kan, bertanggung jawab juga kepada bagaimana menjaga kedaulatan bangsa, ya kan gitu. Nah intinya itu, ya kan gitu, jangan sampai gitu kan ada hal-hal yang bisa keluar dari lo sebagai profesi jurnalis, ya kan gitu. Nah skill itu ya intinya UKW, ya kan gitu, OKK itu tadi yang disebutkan tadi Pak. UKW, yaitu agar wartawan-wartawan ataupun anggota-anggota PWI itu punya kemampuan yang mumpuni lah di bidang jurnalistik, ya kan gitu. Betul. Agar lebih kompeten lagi, gitu kan gitu. Makanya OKK dan UKW nanti seperti itu gitu untuk meningkatkannya. Ini saya dengar kabar Pak, apa benar Bapak Ketua akan menggratiskan program BPJS tenaga kerja dan KIS PBI itu? Nah, untuk mungkin untuk ini ya Pak ya, untuk anggota mungkin. Ya, jadi begini, program itu kita akan upayakan gratis, ya kan gitu kan. Artinya dengan membangun kerjasama dengan BPJS, ya kan gitu kan. Nah, nanti teknis dan metodenya akan seperti apa, ya kan, tentunya pasti akan ada poin-poin yang perlu disempurnakan, ya kan gitu, agar anggota PWI, ya kan gitu kan, yang tergabung di PWI Bekasi ini gitu kan, bisa mendapatkan jaminan jaminan ketenagakerjaan. Jadi BPJS ketenagakerjaan yang akan kita utamakan, bekerjasama dengan BPJS itu ketenagakerjaan, ya kan gitu, ya akan kita ini yang belum tercover, ya kan, yang belum tercover. Itu untuk anggota ya Pak? Untuk anggota PWI terlebih dahulu, ya mungkin nanti ke depan gitu kan, ya akan lebih menyangkut masyarakat, mungkin masyarakat ataupun bagaimana, itu lain lagi ranahnya. Yang penting kita fokus dulu di organisasi. Organisasi dulu ya Pak ya. Seperti itu. Ini terakhir Pak, harapan Bapak Ketua terhadap kemajuan media dan insan pers di Kota Bekasi ke depannya? Harapan saya bersatu, ya kan gitu, bersatu. Semua yang berprofesi wartawan itu bersatu. Tidak boleh ada pengkotak-kotakan, ya kan gitu. Boleh organisasi banyak, seperti banyak lah gitu, selain PWI ada beberapa organisasi di luar sana, ya kan gitu. Iya, betul. Saya berharap semuanya bersatu, duduk bareng bagaimana memajukan dunia jurnalistik ini dengan secara profesional gitu kan. Iya, tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Ketika misalnya ada peluang untuk duduk bersama dengan organisasi
yang lain, organisasi profesi wartawan yang lain, ayo kita diskusi gitu kan gitu. Tidak boleh, oh ini misalnya gitu kan merasa diri sebagai inilah, tidak ada gitu kan. Jangan sampai ada apa namanya, ada inilah jumawa gitu. Ya, jangan jumawa lah ya kan gitu. Intinya sama ya kan gitu kan. Organisasi profesi itu apapun organisasinya sama. Ya kan, yang penting intinya untuk Kota Bekasi dan kabupaten ini, ayo semua wartawan bersatu. Itu aja gitu kan, untuk memajukan dunia jurnalistik ini ke depan, seperti itu. Itu harapan saya gitu kan gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami pamit. Mudah-mudahan kita bisa mampir lagi. Siap. Ya. Siap. Dan program Bapak juga berjalan. Amin. Ya. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.